Halo, Ciki Bom. Saya Bom Bom. Yang akan membawa kalian ke dalam cerita menarik tentang sejarah yang tak terduga, di mana Australia kerepotan dengan hewan lucu yang satu ini. Hewan-hewan tersebut membuat perubahan yang besar di benua Australia. Siap-siap untuk terkejut? Mari kita mulai. Di dunia alam, keseimbangan sangat penting. Ketika sebuah spesies hewan asing datang ke lingkungan baru, bisa saja terjadi gangguan pada ekosistem dan populasi hewan lokal. Hal inilah yang terjadi ketika sekelompok kelinci mendarat di tanah Australia pada abad ke-19. Kisah ini dimulai dengan kedatangan pemukim Eropa ke Australia, salah satunya adalah seorang bernama Thomas Austin. Pada tahun 1859, Austin membawa bersamanya 24 ekor kelinci Inggris ke Australia untuk dijadikan target berburu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh melampaui perkiraan siapapun. Kelinci-kelinci yang dibawa oleh Austin ternyata menjadi sangat adaptif dan berkembang biak dengan cepat di lingkungan baru mereka. Populasi kelinci liar meledak, dan tanah Australia yang sebelumnya sudah rapuh akibat aktivitas manusia semakin terdegradasi. Pada awalnya, upaya dilakukan untuk mengendalikan populasi kelinci dengan membangun pagar di sekitar lahan pertanian. Namun, kelinci-kelinci ini ternyata pandai menggali lubang di bawah pagar, sehingga upaya tersebut tidak berhasil menghentikan mereka. Dalam waktu singkat, kelinci-kelinci ini menghabiskan vegetasi dengan rakusnya. Lahan-lahan yang dulunya hijau dan subur berubah menjadi gundul dan tandus. Ekosistem Australia mengalami gangguan yang serius, dengan spesies-spesies unik yang terancam punah. Melihat dampak yang merusak ini, pemerintah Australia tidak tinggal diam. Mereka mengambil langkah-langkah drastis untuk mengendalikan populasi kelinci. Pembasmian massal, penggunaan penyakit kelinci khusus, dan kampanye vaksin sterilisasi dilakukan dalam upaya membalikkan situasi. Setelah hampir 60 tahun berlalu, upaya yang dilakukan untuk mengendalikan populasi kelinci liar mulai membuahkan hasil. Metode pembasmian massal, penggunaan penyakit kelinci khusus, dan kampanye vaksin sterilisasi secara bertahap berhasil mengurangi jumlah kelinci liar di Australia. Seiring berjalannya waktu, populasi kelinci kembali terkendali dan lanskap yang sebelumnya terdegradasi mulai pulih. Vegetasi yang sebelumnya tergerus oleh kelinci liar kini kembali tumbuh dengan subur. Lahan-lahan yang dulu tandus dan gundul kini menjadi hijau dan subur lagi. Pohon-pohon besar menghiasi kembali hutan-hutan, dan tumbuhan-tumbuhan endemik yang sempat terancam punah mulai mengembangkan diri. Perubahan ini juga memberikan dampak positif bagi hewan liar yang terancam. Populasi spesies asli seperti kanguru, koala, dan burung unik Australia mulai pulih. Mereka kembali mendapatkan habitat yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan perlahan keberagaman hayati kembali terwujud di tanah Australia. Tidak hanya upaya pengendalian kelinci liar, tetapi juga program konservasi dan penelitian yang diperkuat telah membantu dalam memulihkan lanskap Australia. Ilmuwan dan ahli konservasi bekerja sama untuk melindungi spesies-spesies langka, menjaga keanekaragaman hayati, dan merestorasi ekosistem yang terancam. Kisah perubahan lanskap Australia akibat kedatangan kelinci liar adalah pengingat bahwa tindakan manusia dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi alam. Namun, melalui upaya konservasi yang gigih, pulihnya lanskap dan keberagaman hayati menjadi mungkin. Mari kita belajar dari cerita ini dan menjaga keseimbangan alam di bumi kita. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng, ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menjelajahi dunia pengetahuan.